kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya Alfat Rizky dalam program TVR 17. Pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Senin 12 September 2022. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU memastikan sudah mengantisipasi data pengurus parpol fiktif atau ganda sebagai syarat pendaftaran parpol peserta pemilu 2024. Komisi 2 DPR RI meminta Komisi Pemilihan Umum mencegah adanya duplikasi data eksternal dari para calon peserta pemilu legislatif saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani menyarankan agar KPU bisa melakukan komunikasi intens dengan partai politik terkait sistem kaderisasi yang baik. Teman-teman KPU bisa lebih intens melakukan komunikasi yang sifatnya proaktif dengan partai politik untuk membangun sistem kaderisasi yang baik. Ya. Karena kalau cuma pada hari H atau terakhir itu sipol dihidupkan tapi tidak ada updatingnya gitu loh. Sangat mungkin, tapi kalau diminta setiap partai politik memang berat per tahun melakukan updating dan itu sifatnya sukarela, tapi kita bisa lihat mereka yang rajin pasti akan melakukan update. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro menambahkan KPU juga harus melakukan komunikasi yang baik terutama dengan partai politik baru untuk lebih serius dalam melakukan pendataan sehingga duplikasi data saat pendaftaran pemilu legislatif bisa dicegah. Seperti pencaplokan kegandaan ya. Nama ini ternyata diklaim oleh partai yang lain ada di situ sebagai calon itulah. Barangkali ini bisa dijadikan target kegiatan sosialisasi di bawah karena kami mendeteksi keberadaan partai-partai politik di tingkat bawah, frekuensi komunikasinya dengan lembaga penyelenggara KPU maupun Bawaslu apalagi DKPP ini sangat kurang. Bahkan bisa dibilang nyaris tidak ada. Ketemu paling setahun sekali pada saat nyusun APBD. Nah, kegiatan ini kami merasa untuk memandang perlu untuk ditingkatkan. Ila dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membuat postur anggaran yang dapat mendukung daya beli nelayan. Pemerintah juga diminta memberikan dukungan anggaran untuk membantu nelayan dalam menghadapi kondisi kenaikan harga BBM saat ini. Sejumlah nelayan memutuskan untuk tidak melaut imbas kenaikan harga BBM. Untuk itu, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP agar postur anggaran KKP ditujukan untuk program penguatan daya beli nelayan. Anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto mendorong pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus membuat postur anggaran yang dapat mendukung daya beli nelayan. Ia mengungkapkan, pemerintah seharusnya menyiapkan skema anggaran dan program yang dapat mendukung nelayan dalam mendapatkan solar pasca kenaikan harga BBM diumumkan. Support untuk menguatkan daya belinya. Oleh karena itu, kami di Komisi 4 ini sedang membahas supaya anggaran ini posturnya itu menguatkan daya beli nelayan. Nah, sehingga kita berharap ini bisa meringankan nelayan dalam hal biaya operasional. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman El Hamzah menambahkan, KKP harus segera mengambil tindakan untuk menghadapi kondisi ini. Salah satunya dengan menjalin koordinasi dengan Pertamina terkait alokasi BBM bersubsidi bagi nelayan. Sulaiman juga mendorong pemerintah memberikan dukungan anggaran untuk membantu nelayan menghadapi kondisi kenaikan harga BBM saat ini. Harus bisa segera mengambil langkah-langkah untuk pendekatan dengan Pertamina, tetapi juga sekaligus mendapatkan support anggaran yang cukup untuk bisa melayani masyarakat sebagaimana biasa. Ken dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI mengkritisi sikap pemerintah atas dilanjutkannya proyek kereta api cepat dan IKN di tengah kondisi APBN yang sedang kurang baik.
Di sisi lain, pemerintah malah mengorbankan rakyat kecil dengan mencabut subsidi BBM. Anggota Komisi 11 DPR RI menyoroti inkonsistensi pemerintah yakni mencabut subsidi BBM dengan dalih APBN jebol. Namun di sisi lain gaji pegawai BUMN dinaikkan serta proyek IKN tetap berjalan. Anggota Komisi 11 DPR RI Hidayatullah mengkritisi tetap dilanjutkannya proyek kereta api cepat dan IKN di tengah kondisi APBN yang sedang kurang baik. Di sisi lain pemerintah malah mengorbankan rakyat kecil dengan mencabut subsidi BBM. Menurutnya, kelanjutan program tersebut akan mempersulit kehidupan masyarakat ke depan karena tidak berorientasi pada skala prioritas serta target pembangunan jangka panjang tahun 2045. Nah, itulah kita mengingatkan agar kementerian ini berani menyusun perencanaan yang betul-betul berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di antaranya isu terakhir itu terkait dengan pencabutan subsidi. Ini harusnya perencanaan itu kan dikaitkan, perencanaan pencabutan subsidi dikaitkan dengan menaikkan tingkat kualitas kehidupan masyarakat. Tapi semua saya kira sepakat dengan dicabutnya subsidi, terjadinya kenaikan BBM pasti akan menurunkan kualitas kehidupan masyarakat. Nah, di sinilah kita menginginkan harusnya apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu harus melalui perencanaan kajian yang kredibel dari Menteri PPN dan Bappenas. Saya kira demikian. Hidayatullah berharap pemerintah dalam hal ini, Menteri PPN Kepala Bappenas, dapat membuat kebijakan melalui rancangan kajian yang kredibel dengan memperhatikan kualitas kehidupan masyarakat, agar pemulihan ekonomi pasca pandemi dapat segera tercapai. Raihan dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI meminta pemerintah terus melakukan verifikasi dan validasi terkait data penerima bantuan sosial agar penyalurannya tepat sasaran. Informasinya saat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, pemerintah akan menggelontorkan bantuan sosial kepada lebih dari 20 juta masyarakat Indonesia dengan total anggaran 24 triliun rupiah sebagai bagian dari pengalihan subsidi BBM.
DPR pun mendorong pemerintah segera benahi masalah validitas data penerima manfaat untuk memastikan akurasi data agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Dan pemirsa, berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Seperti diketahui, BBM jenis Pertalite mengalami kenaikan ke harga Rp10.000 per liter, sementara solar menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax naik menjadi Rp14.500 per liter. Hal ini dilakukan pemerintah karena anggaran subsidi BBM 2022 membengkak, kuota BBM yang menipis, dan kondisi minyak dunia yang fluktuatif. Pekan depan, pemerintah akan mencairkan bantuan sosial. Sebagai antisipasi kenaikan harga BBM, DPR menilai perlu percepatan validasi data penerima bansos sehingga penyalurannya tepat sasaran. Subsidi dalam rangka antisipasi kenaikan harga BBM dibagi pemerintah ke dalam 3 skema. Skema bantuan langsung tunai atau BLT untuk keluarga miskin, bantuan sosial upah untuk para pekerja dengan penghasilan di bawah 3,5 juta per bulan, serta subsidi transportasi angkutan umum melalui APBD. Dari total anggaran 24,17 triliun bansos kenaikan BBM, 12,4 triliun rupiah dialokasikan sebagai bantuan langsung tunai untuk 20,65 juta keluarga miskin. Nantinya, setiap keluarga yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS akan mendapatkan BLT sebesar Rp300.000 sebanyak 2 kali. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka secara khusus menyoroti data keluarga miskin penerima BLT. Diah menyebut Kemensos harus terus melakukan validasi data penerima bantuan sosial hingga ke tingkat mikro, terutama data di lapangan ketika penyaluran BLT. Nah, kalau kemarin memang ada yang tidak tepat sasaran dan itu kan sudah dalam proses revisi. Nah, pendataan ini saya lihat sekarang di Kementerian Sosial itu difokuskan pada verifikasi lapangan data di lapangan. Nah, ini yang menurut saya akan meminimalisir ini tidak tepat sasaran, tapi kebijakan pemberian bansos oleh pemerintah saat ini menurut saya ya itu sangat membantu masyarakat gitu, terutama yang mereka harus dadakan beradaptasi dengan kenaikan harga minyak. Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara mengatakan, dana kompensasi yang dialokasikan pemerintah pasca kenaikan harga BBM bersubsidi membutuhkan akurasi data agar bansos disalurkan tepat sasaran. Yang kami dorong dari Komisi 11 tentunya kepada BPS untuk bisa menyajikan data yang akurat, karena memang sampai saat ini data terkait dengan BLT, data terkait dengan bansos dan lain-lain itu masih simpang siur. Data yang ada di Capil dengan data yang ada di pemerintah pusat, bahkan di kementerian lembaga pun masih beda-beda. Tentu ini menjadi sebuah persoalan besar dalam rangka penyaluran bantalan kompensasi ini. Nah, itu kami di Komisi 11 mendorong, bahkan kalau kami tawarkan kalau butuh anggaran kita akan dorong anggaran. Yang penting kita bisa mendapatkan satu data yang valid untuk Indonesia, karena satu data ini akan menjadi solusi dari seluruh problem terkait dengan bantuan-bantuan atau subsidi yang selama ini banyak salah sasaran. Di sisi lain, anggota Komisi 4 DPR RI Muhammad Syafruddin menyampaikan fakta bahwa kenaikan BBM yang terjadi saat ini memiliki dampak terhadap sektor pertanian, di mana masih adanya fluktuatif harga bahan pangan di pasaran. Untuk itu Syafruddin berharap kebijakan pemerintah terkait kenaikan BBM bersubsidi dapat diimbangi dengan penyaluran BLT yang tepat guna dan tepat sasaran agar dapat menekan laju inflasi pangan. Kalau saya melihat, saya katakan tadi bahwa pemerintah sudah melihat bagaimana solusinya, kemudian kompensasinya. Tetapi kompensasi ini juga harus tepat sasaran. Siapa yang berhak menerimanya? Usianya tentu laki atau perempuan, apakah masih ada? Jangan sampai orang yang sudah tidak ada atau dikatakan meninggal masih terdaftar nama. Ini kan menimbulkan gejolak yang tidak bagus di masyarakat di bawah. Dan saya yakin ini perlahan-lahan saya lihat Menteri Sosial juga sudah melakukan absensi yang sangat bagus, siapa yang berhak menerima, bahkan kepada keluarga kita yang tidak bisa untuk datang ke kantor pos pun
didatangi oleh pihak kantor pos untuk mendatangi kediaman. Ini kecencengan bagus lagi. Satu hal yang paling penting harus tepat sasaran penyampaiannya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Presiden Joko Widodo resmi melantik Abdullah Aswar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menggantikan Cahyokumolo pada Rabu 7 September lalu. Komisi 2 berharap Menpan RB yang baru dapat menuntaskan segala permasalahan tenaga honorer. Informasinya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Aswar Anas didaulat menjadi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Menpan RB menggantikan Mendiang Cahyokumolo di Istana Negara pada Rabu 7 September lalu. Komisi 2 DPR RI berharap Aswar Anas bisa menggerakkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan transformasi birokrasi menjadi lebih baik. Pemirsa, untuk lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan kami Zia Ulbar dengan anggota Komisi 2 DPR RI. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 2 DPR RI, yaitu Bapak Agung Widiantoro dari fraksi Partai Golongan Karya. Apa kabar Pak Agung? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Ya. Pak Agung, terkait dilantiknya Menpan yang baru nih Pak nih, yang terlihat ingin serius dalam menyelesaikan tenaga honorer. Karena ini PR yang cukup berat untuk Menpan sendiri Pak. Bagaimana DPR menilainya Pak? Ya, pertama saya harus ucapkan terima kasih kepada pemerintah, wabil khusus Presiden telah menjatuhkan pilihan pengganti Bapak Cahyokumolo yang beberapa waktu lalu wafat. Kami mengucapkan selamat datang kepada Menpan yang baru. Insya Allah dengan kepemimpinan beliau ketika di Banyuwangi, saya rasa banyak harapan-harapan besar untuk Pak Aswar Anas untuk bagaimana caranya kita mengembangkan Kemenpan. Yang jelas, satu hal, masyarakat, khususnya teman-teman baik itu honorer maupun pegawai pemerintah dengan apapun sebutannya, banyak sekali berharap. Mudah-mudahan diangkatnya Menteri yang baru ini bisa melahirkan harapan baru. Seperti apa sih sebetulnya konsep penataan dan manajemen pegawai pemerintah ke depan. Jadi dengan tegas kami teman-teman Komisi 2 sebetulnya berharap ciptakan segera roadmap desain besar penataan pegawai pemerintah. Ya. Seperti kita tahu saat ini pegawai pemerintah ini ke depan hanya ada ASN. ASN aparatur sipil negara yang terdiri dari pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dari proses P3K, ya kan? Lah, sudah barang tentu desain besar yang kami harapkan ini harus mampu menjawab keinginan luhur kawan-kawan di bawah. Mereka yang sudah berdarah-darah, berpuluh tahun mengabdi, meninggalkan keluarga, bahkan sudah menjelang usia pensiun, mereka masih belum ada kejelasan statusnya. Terhadap teman-teman yang honorer kategori K2, ini pun juga mereka berharap ada kejelasan kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah. Termasuk kawan-kawan yang non-kategori ya, tersebar jumlahnya, baik itu yang ada di kalangan pendidikan, sebagai guru, tenaga pendidik dan kependidikan, ataupun tenaga kesehatan, maupun tenaga teknis yang lainnya. Kementerian lembaga yang ada tersebar di seluruh Indonesia ini pun juga menyisakan persoalan-persoalan tentang nasib hari depan pegawai pemerintah yang sampai sekarang belum ada kejelasan. Saya berharap ciptakan segera desain besarnya, roadmap-nya seperti apa, lalu bagaimana alternatif solusinya, gitu. Iya Pak, terkait untuk masalah anggarannya sendiri nih Pak nih, tenaga honorer jika nantinya akan diangkat menjadi P3K atau ASN, apakah negara sudah siap Pak dengan sisi anggarannya Pak? Ini bukan persoalan siap atau tidak siap, tetapi wasiat wajibah pemerintah harus mampu menjawab persoalan itu. Di satu sisi kebutuhan di semua lini lembaga pemerintah, baik itu kementerian maupun lembaga, membutuhkan peran serta, keikutsertaan tenaga pegawai pemerintah ini dengan segala bentuk klasifikasi maupun kriterianya, iya kan? Nah, pada bagian lain pemerintah karena membutuhkan hal itu juga harus mencukupi dari aspek anggaran gitu. Persoalan pemerintah saat ini memiliki itikat kuat untuk bagaimana menseleksi, bagaimana memverifikasi untuk mendapatkan basic kompetensi pegawai yang ada, itu kebijakan pemerintah. Tetapi saya dari Komisi 2 dan teman-teman menghimbau DPR RI meminta kepada pemerintah untuk tidak mengorbankan kawan-kawan di tenaga honorer K2 maupun tenaga teknis lainnya yang mereka sudah memiliki andil kontribusi mengabdi pada bangsa dan negara. Jangan sampai keringat kawan-kawan kering. Selesaikan segera. Baik Pak Agung, yang terakhir Pak, apakah penghapusan tenaga honorer ini mengarah ke pembangunan IKN Pak? Jadi isu penghapusan tenaga honorer ini sama sekali tidak ada sangkut paut dengan IKN. Pembangunan ibu kota negara Nusantara di sana adalah bagian dari amanat konstitusi yang undang-undangnya sudah kita putuskan bersama. Pemerintah dengan cerdik mengambil langkah kebijakan, menancapkan tiang kedaulatannya di bumi Kalimantan, bumi Borneo, dengan mendirikan ibu kota negara. Saya rasa ini jawaban terhadap dunia bahwa Indonesia, Nusantara memiliki kedaulatan yang tidak bisa diusik dari negara manapun juga. Kita punya hak untuk menentukan nasib dan hari depan kita sendiri. Satu sisi. Kemudian terkait dengan penghapusan honorer, kita memaklumi bahwa pemerintah dalam hal ini memiliki beban keuangan negara yang tidak kecil, ya, sehingga perlu mengambil langkah kebijakan. Sektor mana yang harus kemudian mungkin di moratorium, atau sektor mana yang harus ditingkatkan basic kompetensinya. Ini bagian dari kebijakan pemerintah. Tetapi penghapusan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembangunan IKN. Persoalan anggaran yang di IKN di switch untuk pemenuhan honor atau gaji pegawai pemerintah, saya rasa itu pemerintah sudah punya pertimbangan sendiri di luar persoalan itu. Saya berharap pemerintah, dan saya punya keyakinan pemerintah mampu menata batu demi batu tentang kebijakan kepegawaian negara. Saya rasa itu. Baik Pak Agung. Pak Agung, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Demikian pemirsa TVR Parlemen, wawancara saya dengan Bapak Agung Widiantoro dari fraksi Partai Golkar. Saya kembalikan ke studio.
Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Elisa Purba. Pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Yang pertama ada dari Komisi 1 DPR RI yang meminta pemerintah segera atasi serangan hacker Bjorka yang dinilai mengancam keamanan negara. Pemirsa, dapat kita saksikan bersama di layar kaca Anda. Ada beberapa poin yang menyoroti terkait Bjorka, hacker pembobol 1,3 miliar data registrasi kartu SIM prabayar, menebar ancaman akan meretas data Presiden Joko Widodo. Kali ini berupa dokumen yang diklaim milik Presiden Joko Widodo pada periode kepemimpinan 2019 sampai 2021. Karena itu pemerintah Indonesia didesak segera membentuk tim gugus tugas untuk menyelidiki maraknya dugaan kebocoran data oleh peretas. Sebab dari 10 kasus dugaan peretasan yang terjadi sejak awal tahun 2022 sampai sekarang, pemerintah hanya mengeluarkan pernyataan bantahan tanpa ada analisis dan penjelasan yang komprehensif. Di sini ada anggota Komisi 1 DPR RI pemirsa Dev Akbar Syafikarno menilai Presiden Joko Widodo sudah harus bertindak tegas atas kasus dugaan kebocoran data berulang ini. Hal itu juga untuk menekankan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Sebab nih selama ini Kementerian Kominfo merasa tidak memiliki tanggung jawab atas keamanan cyber di Indonesia. Dengan alasan serangan cyber berada di bawah kewenangan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Padahal pemirsa, menurut Dev, kalau merujuk pada komposisi dan besaran anggaran, maka keamanan cyber mestinya berada di tangan Kominfo. Nah, di sini Dev juga menambahkan pemirsa, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP akan disahkan pada rapat paripurna Selasa 13 September besok. Di dalamnya pemirsa akan tercantum sanksi pidana dan bagi operator yang gagal melindungi data yang dimiliki. Dan juga sementara itu anggota Komisi 1 lainnya dari Rizky Natakusuma yang menyayangkan kasus kebocoran data saat ini dianggap sebagai permasalahan biasa. Padahal efeknya bisa berimbas ke segala aspek seperti penipuan, pemerasan, transaksi ilegal hingga ancaman keamanan negara. Untuk itu Rizky berharap saat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan nantinya dapat berjalan efektif dan mengatur subjeknya masing-masing. Tentu kita berharap hal yang sama pemirsa dan semoga tidak ada lagi hacker yang
meretas data pribadi. Dan berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini masih dari Komisi 1 yang meminta TNI mengevaluasi soal rentetan jatuhnya pesawat latih. Mari kita saksikan bersama beberapa cuplikan dari media online berikut ini. Di sini ada kecelakaan pesawat latih G36 Bonanza milik TNI Angkatan Laut menyita perhatian publik. Pasalnya, pesawat latih yang dikenal sebagai pemenang di kelasnya ini merupakan salah satu pesawat dengan spesifikasi pesawat latih yang lumayan canggih. Di sini 2 penerbang pesawat latih TNI Angkatan Laut yang jatuh di perairan Selat Madura tersebut telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ada anggota Komisi 1 DPR RI pemirsa Devi Karno yang turut menyoroti insiden tersebut. Insiden pesawat jatuh ini bukan yang pertama kali terjadi di dalam kurun waktu tahun 2022. Sebelumnya pemirsa, sebagai informasi untuk Anda, insiden serupa juga terjadi pada bulan lalu, tepatnya pesawat latih milik TNI Angkatan Udara T-50I Golden Eagle yang terjatuh di daerah Blora, Jawa Tengah pada 20 Juli 2022. Dev meminta kepada TNI untuk dapat menjelaskan kepada publik perihal insiden berulang jatuhnya pesawat latih milik TNI. Ia pun menghimbau adanya penyesuaian anggaran terkait dengan alutsista untuk TNI di tahun 2023. Dev menegaskan persoalan pesawat jatuh ini jangan dianggap ringan. TNI sebagai lembaga pertahanan harus memastikan kondisi seluruh alat perangnya dalam keadaan layak. Nah pemirsa, selanjutnya Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris juga turut menyampaikan keprihatinannya atas insiden jatuhnya pesawat latih milik TNI. Ia berharap kejadian serupa tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang. Amin, dan kita berharap semoga ke depannya alutsista negara kita bisa semakin baik. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini mengenai Komisi 1 DPR RI yang mendesak pemerintah segera tuntaskan serangan hacker Bjorka, juga evaluasi mengenai rentetan jatuhnya pesawat latih milik TNI. Dan kembali ke rekan Alfat. Baik, terima kasih Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.